Shalom Bapak Saudara sekalian, pemirsa dari Arjuna Wijaya Kita Official Channel dalam acara Wisdom Tuhan berkati berlimpah-limpah. Selamat datang di bulan Februari, bulan yang indah, yang bagus yang Tuhan siapkan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Di bulan ini Bapak Ibu akan melihat hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa, dengan mata yang berbeda akan memasuki bulan Februari. Bapak Ibu, ayo terus, jangan menjadi lelah. Anda harus belajar firman terus, Anda mengerti firman Tuhan dalam kehidupan ini. Tuhan sudah berikan yang terbaik kepada Anda dan kepada saya. Bapak Ibu, saya sudah tinggalkan ada 3 pengajaran dan 1 nanti kompilasi. Bapak Ibu teruskan untuk mendengar ini, Anda bisa ulang-ulang kembali dalam YouTube ya Bapak Ibu. Bapak Ibu teruslah. Jangan perhatikan yang ada di muka bumi, karena bumi akan hancur dengan segala isinya. Semua sudah terjadi di muka bumi dan Anda akan mengerti bahwa di muka bumi tidak ada pengharapan. Tetapi dalam Tuhan Yesus ada pengharapan yang besar yang akan terus membawa Anda semakin hari semakin baik dan semakin baik dan semakin baik. Bapak Ibu, terima kasih banyak Anda sudah memberikan daya dana kepada kami. Kami percaya bahwa hal ini harus dibawa kepada Tuhan supaya Tuhan bisa memberkati Bapak Ibu berlimpah-limpah dengan berkat yang besar. Bapak Ibu, Anda yang sedang mengalami masalah, Anda mengerti bahwa masalah selalu akan selesai. Masalah di muka bumi akan selesai sebab Anda melihat bahwa Tuhan Yesus jauh lebih besar. Bapak Ibu, Anda dengarkan pengajaran saya bahwa Anda harus berdoa melampaui hal yang Anda alami. Anda harus berdoa di sini. Saya mengerti bahwa Bapak Ibu akan diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Semua masalah akan Tuhan selesaikan. Anda yang penting tenang. Jangan Anda melihat di muka bumi Anda kemudian panik Bapak Ibu. Tetapi Anda percaya dengan berdoa, dengan kualitas rohani yang naik. Anda berdoa kepada Tuhan dan Tuhan akan menjawab semua permintaan Anda. Bapak Ibu, Anda mengerti bahwa semua doa yang engkau katakan kepada Tuhan Anda minta waktu engkau percaya bahwa Dia Tuhan yang memberikan. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata Tuhan akan berikan kepadamu. Engkau harus percaya hal itu sebab dalam Tuhan engkau ada, dalam Tuhan engkau bekerja, dalam Tuhan engkau berkarya. Bapak Ibu, hal itu saya tinggalkan bagi Bapak Ibu. Hari ini kita mengerti Anda sudah melihat kiri kanan Anda sedang mengalami kegemparan, tetapi kita percaya Tuhan Yesus akan segera datang. Saya mengerti Bapak Ibu sedang bersiap-siap, saya juga bersiap-siap, sebab kita terus melakukan penginjilan. Sebab penginjilan amanat agung adalah penting. Bapak Ibu, itu saya bisa berikan pada Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayo kita belajar, baca firman, dan terus percaya bahwa Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom, para pemirsa sekalian dari Arjuna Wijaya Kita Official Channel yang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Apa kabar? Bagaimana kondisi hari ini? Nah, hari ini pada saat yang indah ini, saya akan membawakan satu topik yang seringkali orang Kristen bertanya sampai bersiteru atau mungkin mencari dari mana dasarnya atau mana ayatnya mengenai satu orang. Nah, sebelum kita mulai, saudara kasih Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur karena kebaikan-Mu dari waktu ke waktu, saat demi saat, bulan demi bulan, tahun demi tahun, generasi lepas generasi. Kau tunjukkan kebaikan dalam kehidupan kami tidak pernah kekurangan apapun yang baik. Kasih-Mu lebih dari hidup, kuasa-Mu nyata, Tuhan Yesus. Roh Kudus, Engkau Tuhan yang perkasa, Engkau mengambil alih, sehingga kami tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, tapi terus berpegang kepada panggilan yang ilahi. Pujian, hormat, kuasa, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kau perisai hidup kami, Kau pagar tembok sekeliling kami. Tidak pernah satupun yang jahat menyakiti kami. Karena kasih-Mu lebih dari hidup, ada bersama kami senantiasa. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, nah mari kita akan membahas pada hari ini terkait dengan Melkisedek. Sudah banyak orang yang bertanya tentang Melkisedek kepada saya. Mereka bertanya, itu Pak, itu kan Raja Saleh, itu kan seorang imam yang maha tinggi. Kenapa dibilang di ayat berikutnya dia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersisilah, hari tidak bersudahan?
Itu orang Pak atau siapa Pak sebetulnya? Nah, Bapak Ibu, sebelum kita memulai ini semua, baiklah kita belajar bagaimana tentang Melkisedek. Kalau kita berpegang kepada PL, Kejadian 14, Melkisedek adalah orang. Tidak ada keraguan sama sekali. Dia adalah orang seperti Abraham. Kalau usianya mungkin lebih tua dari Abraham, ya oke, kita bisa mengerti. Tapi dalam Perjanjian Baru di kitab Ibrani ke-7, itu adalah muncul satu ayat yang merusak, tanda kutip ya, akan menggagalkan banyak sekali hal-hal menarik tentang Melkisedek terkait dengan tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersudahan, dan tidak bersilsilah. Ini yang kemudian satu ayat ini dan kita tahu bahwa dalam perjanjian lama dan perjanjian baru tidak dapat saling mengalahkan ya. PL sudah menambahkan kepada kita dua, ada di Kejadian 14 dan ada di Ibrani 7. Dua ini harus bersepakat, tapi bagaimana bersepakat jika dikatakan dia tidak beribu dan tidak berayah? Nah, saudara Tuhan, masalah ini kemudian menjadi besar dan orang mulai bertanya-tanya. Memang masalah ini tidak ada hubungannya dengan masalah penginjilan kita. Walaupun Pak, saya sudah bingung Pak, yang penting gini aja Pak, Yesus Tuhan. Ya oke, saya setuju. Nah, saudara Tuhan, terlebih lagi untuk kita memahami bagaimana ini Pak situasinya. Nah, hari ini kita akan membahas Melkisedek. Mari Bapak Ibu Anda siapkan Alkitab Anda. Saya akan membaca dulu bagian dari kitab Ibrani. Nah, Ibrani ini lebih jelas, tapi terkait dengan ayat ketiga nanti, itu yang akan mengacaukan, tanda kutip ya, situasi yang ada di PL. PL kadang sudah jelas. Nah, waktu kita sampai di Ibrani, nggak jelas lagi. Oke, kita masuk ke dalam ayat ini. Ini bagus sekali. Ayat ke-7, Ibrani 7. Sebab Melkisedek ini adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Nah, saudara Tuhan, orang ini adalah seorang Raja Salem. Pada zaman itu ada 4 raja, 85 raja. Nah, setelah berperang, Abraham termasuk di situ, dia mengalahkan musuhnya, lalu raja-raja datang kepada Abraham. Nah, waktu datang kepada Abraham, ada satu raja lain, Raja Salem, yang tidak ikut perang. Dia datang untuk menyongsong Abraham. Nah, itulah yang namanya Melkisedek. Nah, siapa Melkisedek ini? Kita lihat firman Tuhan. Melkisedek itu adalah seorang Raja Salem. Jadi dia disebut sebagai Raja Damai, karena dia Raja Salem, Shalom, sama artinya, dan Sedekiah, kebenaran. Ia pergi menyongsong Abraham, ketika Abraham kembali mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kita tahu di sana bahwa Abraham sudah mengalahkan raja-rajanya dan memberkati dia. Kepadanya, Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran. Dan juga Raja Salem, itu Raja Damai Sejahtera. Dari dua kata ini, Bapak Ibu, dua ayat ini dikatakan bahwa Melkisedek itu Raja Kebenaran dan juga Raja Damai Sejahtera. Nah, ayat ketiganya itu merupakan abu-abu ini, masih abu-abu. Saya akan bacakan. Ia tidak berbapak, dia tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak bersudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia telah jadi imam sampai selama-lamanya. Nah, orang bertanya, tidak punya bapak, tidak punya ibu, tidak punya silsilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak bersudahan. Apa artinya? Kekal selama-lamanya. Siapakah orang yang bisa seperti ini? Dari ayat ini, tidak aneh, orang mulai bertanya dan mulai mengambil sedikit simpulan yang kecil, bahwa jangan-jangan dia bukan manusia biasa. Terutama karena memang tampilannya di muka bumi cuma ada di dua ayat ini. Nah, saudara Tuhan, kita lihat ayat berikutnya. Camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Bahkan untuk orang ini, Abraham juga memberikan rampasannya, dan mereka dari anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Torah.
Bapak Ibu bisa lihat ya bahwa Melkisedek ini muncul justru sebelum hukum Torah untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, itu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia walaupun ia adalah pemilik janji. Memang tidak dapat sangkal bahwa yang lebih rendah diberi oleh yang lebih tinggi. Jadi di sini nyata bahwa Melkisedek dianggap lebih tinggi daripada Abraham. Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan. Dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi. Dengan perantaraan Abraham. Jadi Lewi dipungut sepersepuluh karena Abraham yang berhak menerima persepuluhan sebab ia masih berada tubuh Abraham bapak leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapak leluhurnya itu. Nah, Bapak Ibu, sebentar kita akan melihat dalam whiteboard putih. Saya akan menggambar di sini supaya lebih jelas bagaimana awalnya bisa ketemu Abraham dengan Melkisedek. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin. Jadi mereka melawan Amrafel, itu Raja Sinear, melawan Ariok, Raja Elasar, Kedor Laomer, Raja Elam, dan Tidal. Ini Raja Goyim. Nah, 4 raja ini melawan musuhnya, yaitu ada 5 raja, ini 4 lawan 5. Bera, ini Raja Sodom, Birsya, ini Raja Gomora, kemudian Shinab, Raja Atma, Shinab, kemudian Shemeber dari Raja Seboim, dan satu lagi adalah orang yang aneh ya, namanya nggak disebutkan, tapi cuma tempatnya saja, adalah Raja dari negeri Bela atau Soar. Ini yang terakhir ini nama nggak disebut. Kenapa? Tidak tahu Bapak Ibu. Nah, jadi mereka berempat melawan 5. Memang Kedor Laomer, tokoh yang disebutkan sebagai paling penting di sana, menjajah tempat-tempat mereka selama 13 tahun. Nah, pada tahun ke-14 mereka melawan, mereka memberontak kepada Raja Kedor Laomer. Nah, Kedor Laomer mengajak 3 temannya untuk mengalahkan pemberontakan tersebut. Nah, firman Tuhan berkata pada ayat yang ke-10 di lembah Sidim, itu di mana-mana banyak sumur aspal. Dan Raja Sodom dan Raja Gomora, Bera dan Birsya, dikatakan lari dan jatuh ke dalam sumur tersebut. Jadi mereka semua lari. Nah, waktu mereka lari, mereka dikalahkan, artinya mereka mencari pertolongan kepada orang setempat. Nah, diketahuilah di sana ada yang namanya Abram. Nah, Abram ini punya teman. Teman. Siapa itu namanya? Eskol. Siapa lagi namanya? Mamre. Dan ada yang namanya Aner. Ditambah 318 pasukan yang ada sama mereka. Jadi ini pasukannya. Dan mereka berperang membantu
5 raja ini untuk berperang melawan 4 raja. Dan bagaimana peperangannya, apakah itu etnik sekali, saya nggak tahu, tetapi Abraham menang. Jadi setelah ini dikalahkan, Abraham kemudian menang, dan Raja Bera, raja negeri Sodom, kemudian mendatangi Abraham untuk meminta pasukannya, tapi Abraham nggak kasih. Nah, disinilah pertemuan Abraham dengan Melkisedek. Muncul satu orang yang tidak dikenal di sini, itu mendatangi Abraham. Dia nggak ikut perang, dia nggak ikut persekongkolan orang ini, dia tidak dikalahkan sebelumnya, wilayah negaranya juga tidak diduduki. Ini merupakan sebuah pertanyaan yang penting buat kita mengerti, kenapa Melkisedek negaranya itu tidak diduduki oleh 4 raja ini. Kenapa negeri Salem tidak diduduki oleh keempat raja yang baru dikalahkan oleh Abraham? Nyata sekali bahwa dia itu negaranya tidak ikut berperang. Nah, saudara Tuhan, ini menjadi sebuah hal yang penting nih untuk dipahami. Karena jabatannya dia selain seorang raja adalah seorang imam besar Allah yang maha tinggi. Nah, ini Melkisedek ini. Melkisedek itu ini. Itu. Nah, pertentangan antara mereka dengan 5 dan 4 ini tidak banyak dibahas lagi, selain dari kemenangan 38 orang ini, dan kemudian Bera bertemu dengan Abraham juga tidak panjang. Intinya bahwa Abraham menolak permintaan Bera, tetapi untuk Eskol, Mamre, dan Aner bebas saja. Nah, pertemuan yang menarik adalah antara Abraham dengan Melkisedek. Nah, kisah itu muncul dari pertemuan di masa peperangan ini. Nah, itu yang saya dapat gambarkan sementara. Kita masuk lagi. Saudara Tuhan, kisah ini saya akan gambarkan saja Bapak Ibu. Menariknya, enaknya karena kita sudah punya ini. Oke. Bapak Ibu, kita akan mencatat mengenai Melkisedek. Ini oke. Kita akan menulis dulu. Dia adalah seorang Raja Salem. Itu adalah tempat, ada Shalom, nama tempat. Jadi itu adalah seorang rajanya bernama Melkisedek. Tetapi walaupun dia seorang raja, dia adalah imam Allah yang maha tinggi. Maha tinggi. Ini 2 jabatan yang dimiliki oleh dia. Anda bisa bertanya kepada banyak orang membaca dari buku Melkisedek itu adalah 2 syarat ini. Nah, orang ini, Melkisedek ini, dia menyongsong Abraham. Anda mau sebut Abraham karena hari itu dia belum mengganti namanya menjadi Abraham. Dia berarti belum menjadi bapak atas banyak orang. Dia belum sah ya, walaupun di sini katakan Abraham, tapi aslinya adalah Abraham. Kita tahu Abraham dan Abraham memiliki 2 perbedaan, yaitu di mana Allah sudah menunjuk dia memegang perjanjian. Dia berperang melawan raja-raja. Setelah dia perang, dia pulang. Waktu dia kembali, dia disongsong oleh Melkisedek. Nah, Melkisedek ini memberkati Abraham. Ini memberkati Abraham. Nah, kalau kita membaca dalam Kejadian 14, Bapak Ibu, kita bisa membuka Kejadian 14. Ini yang menarik. Ini sebuah kisah yang dimulai dari peperangan. Kisah ini dimulai dari peperangan dan endingnya menarik sekali.
Pada zaman Amraphel Senior, Aryok Raja Eleasar, Kedor Laomer Raja Elam, dan Tidea Raja Goyim, terjadilah bahwa raja-raja ini berperang melawan Bera Raja Sodom, Birsya Raja Gomora, Shinab Raja Atma, Shemeber Raja Seboim, dan Raja negeri Bela, yaitu negeri Soar. Namanya tidak disebutkan. Nah, dari sini kita bisa menyatakan bahwa 4 raja yang tadi di atas itu sedang melawan Raja negeri Sodom, Raja Gomora, Raja Atma, Raja Seboim, Raja negeri Bela. Yang nama raja yang kelima itu sedang melawan 4 raja. Raja-raja yang disebut terakhir kali semuanya bersekutu datang dari lembah Sidim, Laut Asin. Ke-12 tahun lamanya mereka takluk pada Kedor Laomer. Tetapi tahun ke-13 mereka memberontak. Jadi raja yang berhasil menang nanti itu memberontak pada Kedor Laomer. Dalam tahun ke-14 setelah Kedor Laomer beserta raja-raja bersama dengan dia, lalu mereka mengalahkan orang Refaim di Asiterot Karnaim, orang Zuzim di Ham, dan orang Emir di Syawi Kiryataim. Orang-orang Hori di pulau mereka yang bernama Seir sampai ke El Paran di tepi padang gurun. Setelah itu baiklah mereka sampai ke En-Mispat, jadi Kadesi, dan mengalahkan seluruh orang Amalek dan juga orang Amori yang diam di Hasil Tamar. Lalu keluar raja dari Sodom, dari Gomora, dari Atma, Zeboim, dari Bela, dari Soar, dan mengatur barisannya melawan mereka di lembah Sidim. Melawan Kedor Laomer Raja Elam, Tidea Raja Goyim, Amraphel Raja Sinear, dan Aryok Raja Elasar, 4 raja lawan 5. Di lembah Sidim itu, di mana raja-raja ada sumur aspal, dan Raja Sodom dan Raja Gomora melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya. Dan orang-orang yang masih tinggal hidup, melarikan diri ke pegunungan. Segala harta pada Sodom Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh. Dan mereka pergi, juga Lot, anak saudaranya Abraham, beserta harta bendanya dibawa musuh, mereka pergi, sebab Lot diam di Sodom. Nah, saudara Tuhan, kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal itu kepada Abraham, orang Ibrani atau Mesopotamia, yang tinggal dekat pohon-pohon tarbatin kepunyaan Mamre, orang Amori, saudara Eskol dan Aner, yaitu teman-teman sekutu Abraham. Ketika Abraham mendengar bahwa sanak saudaranya telah tertawan, maka dikerahkannya orang-orangnya yang terlatih, yaitu mereka yang lahir dari rumahnya. 318. Nah, ini bagus sekali, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Dibawanya kembali segala harta benda itu juga Lot, anak saudaranya itu serta harta benda dibawanya kembali, dan demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Saudara Tuhan, setelah itu dia memenangkan orang-orang itu. Inilah kisah pertemuan Abraham dengan Melkisedek. Setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedor Laomer dan para raja bersama-sama dengan dia, keluar raja dari Sodom, menyongsong dia di lembah Syawe, yakni lembah raja. Tempat menjadi penting sekali, yaitu kenapa hari itu menyongsongnya di lembah raja. Nah, pada saat dia bertemu dengan raja negeri Sodom, raja negeri Sodom itu ternyata bersamaan dengan raja negeri Salem. Raja Salem tidak berperang melawan 4 raja. Ini adalah peperangan 4 lawan 5, yang 5 kalah pertama, Abraham menolong yang 5, dan 5 ini menang. Ayat 18, Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur, ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Anda mungkin sedikit bingung, kenapa Raja Salem itu harus membawa roti dan anggur untuk menyongsong Abraham? Apakah ini karena ucapan terima kasih? Karena ini adalah sebuah apa yang Abraham buat? Atau karena ini adalah rencana Tuhan? Bapak Ibu, Anda harus memikirkan yang ini. Dia menyongsong karena dia adalah seorang imam Allah yang maha tinggi. Jadi Anda harus mengerti, pada zaman dulu setelah Abraham, ini kan nanti masih ada keturunannya lagi nih. Nah, tetapi Abraham, sebelum namanya ada Abraham, harus datang dan dia bertemu dengan imam Allah yang maha tinggi. Jadi pada hari itu, posisi Melkisedek lebih tinggi dari Abraham. Padahal kita tahu dengan adanya Abraham, nanti dia punya anak namanya Ishak, kan gitu.
lalu dia punya lagi yang namanya Yakub. Saya kesampingkan ya Bapak Ibu yang Ismail dengan 6 saudaranya, ditambah ya Esau dengan Yakub. Saya sampingkan dulu, Yakub ini memiliki nanti ada 12 anak. Gitu. Ya. Dan salah satu anaknya adalah Lewi. Nah, sejak dia punya Lewi ini, lalu seluruhnya itu akan menjadi peraturan dari Lewi. Tetapi Abraham, Ishak, dan Yakub tidak tunduk pada peraturan Lewi. Padahal hari itu mereka tetap menyembah Tuhan. Yuk kita lihat cerita ini. Ayat 19, ia memberkati Abraham, katanya diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Nah, doa yang diucapkan Melkisedek kepada Abraham, itu doa yang dibuat, tanda kutip, sebuah termin doa yang kelak Abraham menerima itu. Abraham menerima itu, ya, dan mengembalikan 10%. Dia mendapat doa ini, dan Anda harus tahu betapa zaman dulu Bapak Ibu dalam masa-masa padang gurun, doa seorang imam Allah yang maha tinggi untuk memberkati orang itu sangat dipercaya sekali menjadikan sebuah berkat. Dan oleh karena dia berdoa seperti ini, kita mencatat, lalu Abraham memberikan padanya ma'asyir dari semuanya, 1/10 dari semuanya. Padahal hitungan 1/10 itu adanya nanti pada aturan orang Lewi. Nah, waktu Abraham kelak dia mempunyai Lewi dan aturannya dibuat oleh aturan Lewi sampai pada zaman Tuhan Yesus mati di muka bumi, sampai ke hari ini aturannya masih Lewi bagi orang Israel. Tapi Abraham mencatat dia sudah memberikan 10%. Pada saat Abraham memberikan 10%, tercatat bahwa namanya belum Abraham, masih Abram. Dan Ishak dan Yakub berarti urusan 10% ini bahkan ada sebelum hukum Torah. Jadi Bapak Ibu harus ingat, 10% yang diberikan oleh Abraham kepada Melkisedek itu semuanya sebelum Torah. Artinya Abraham memberikan kehidupan, memberikan sebuah pernyataan yang dipercaya turun-temurunnya itu di luar hukum dari Lewi. Lewi masih dalam diri Abraham, tapi Abraham baru membuat ini. Nah, Bapak Ibu, diberkatilah oleh Sodom kepada Abraham, berikanlah kepada orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda ini. Tetapi kata Abraham kepada negeri Sodom, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, bahwa aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu, sepotong benang atau tali kasut tidak, supaya engkau jangan dapat berkata aku telah membuat Abraham menjadi kaya. Kalau aku jangan sekali-kali hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini, dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama dengan aku, yaitu Aner, Eskol, dan Mamre, dalam mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Kisah dalam perjanjian lama selesai di sini. Nah, inilah kisah yang terjadi bahwa Melkisedek ternyata berhak untuk menerima 10%. Pada Melkisedek bukan bagian dari keturunan Lewi. Melkisedek bahkan bukan anak dari Yakub. Dia bahkan bukan anak dari Ishak. Dan bahkan dia bukan anak dari Abraham. Nah, padahal sebuah otoritas yang tertinggi pada zaman Lewi itu, ini ada diatur oleh Lewi. Nah, berarti pada zaman Abraham hidup, jauh sebelum dia bertemu dengan kemuliaan Tuhan, mengganti nama jadi Abraham, dia sudah harus tunduk kepada Imam Allah yang Maha Tinggi. Nah, siapa yang mengangkat Melkisedek ini? Oke, kita akan mulai langsung Bapak Ibu. Siapa yang angkat Melkisedek?
Sesuai Tuhan, zaman Adam, setelah dibuang dari Firdaus, beserta dengan Hawa, dia berjalan di muka bumi. Berapa lama Pak? Adam usianya 930 tahun. Jalan di muka bumi. Nah, pada zaman ini muncullah ada Set, ada Henok, ada macam-macam nih. Ini. Nah, usianya meninggal, disinilah ada seorang Nuh ada di sini. Nih. Jadi dia sudah meninggal sebelum Nuh memulai kehidupannya. Nah, pada masa dia selama ini, Adam teringat dengan peristiwa dia itu ada di Firdaus. Oleh karena itu, Adam berusaha untuk dia tetap ada dalam masa-masa ini, hatinya berpaut kepada Tuhan. Walaupun kita tahu orang-orang di sini itu adalah sebagian orang-orang yang tidak mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oke, ini. Ada yang mengikuti siapa? Henok, tapi dibawa ke sorga. Dia tidak tinggal di muka bumi. Nah, dari orang-orang ini, dia bertambah banyak orangnya, lalu semua itu habis pada zaman Nuh. Ini habis di sini. Peristiwa ini habis semuanya. Berikutnya, kita akan lihat Nuh. Oke. Ini Nuh hidup. Di sini ada air banjir ya. Air banjir. Lalu setelah itu dia akan hidup beberapa tahun lagi. Nah, waktu Nuh tinggal di muka bumi, dia mulai memilih orang-orang tertentu, orang-orang. Dan ini menjadi, dia kan teringat dengan peristiwa di mana dia waktu itu masih hidup. Dia teringat dengan peristiwa di mana dia menyembah Tuhan. Dia teringat dengan peristiwa di mana dia dekat dengan Tuhan. Waktu dia hidup, dia memilih orang-orang ini. Dan ini terus dibuat juga oleh keturunannya. Nah, pada masa keturunan ini sudah tersebar begitu banyak orang. Abraham dipilih oleh Tuhan. Nah, Abraham ini sebetulnya dari keluarga yang tidak takut akan Tuhan, tidak kenal siapa Tuhan, tidak mengasihi Tuhan. Tetapi Abraham percaya kepada Tuhan dan mengaku sebagai kebenarannya. Nah, Abraham ini kemudian dia pergi untuk berperang melawan raja-raja tadi. Di antara orang-orang ini, Tuhan menetapkan satu orang raja menjadi imam. Raja dan imam. Jadi orang ini bukan orang sembarangan, dia bukan hanya seorang imam, dia seorang raja. Orang itu adalah Melkisedek. Jadi bagaimanapun kita bisa mengatakan bahwa Melkisedek ini itu tetap ada keluarga dengan Abraham. Bapak Ibu ingat, air banjir itu yang hidup adalah 8 orang. Nuh dengan istrinya, ditambah 3 anaknya dengan istrinya. Oke. Nah, oleh karena itu kita bisa melihat ini tetap ada garis keluarganya. Itu ditahan oleh Tuhan, dibuat oleh Tuhan untuk menjadi pengingat mengenai korban kepada Tuhan. Jadi pada hari itu Bapak Ibu Anda jangan berpikir bahwa kitab ini sejak zaman dari Adam kemudian sampai Nuh Tuhan tuh udah nggak dikenal. Masih dikenal Bapak Ibu. Bahkan sampai Nuh sampai Abraham, Tuhan masih memilih seorang untuk menjadi imam agung dia. Orang ini akan memerintah sebagai imam agung. Kalau dia sudah meninggal, Tuhan akan menunjuk orang lain lagi. Jadi pada hari itu, pengenalan Tuhan ini selalu akan ada.
Jadi di masa dimanapun hamba-hamba Tuhan ini ada, Anda mungkin berkata bahwa Pak, pada zaman itu orang pada jahat semua. Tetap ada imam agung. Itu suatu sejarah yang tidak dapat dibantah. Nah, imam agung pada zaman Abraham hidup adalah Melkisedek. Dia seorang raja. Imam agung harus seorang raja, karena kalau dia seorang raja ada berat mungkin ya. Nah, imam agung ini datang kepada Abraham untuk mengucapkan berkat, karena mungkin daerah itu dikuasai oleh 4 raja yang sementara itu memperbudak mereka. Nah, begitu Abraham menang, Melkisedek ini memberkati Abraham dan Abraham memberikan 10%. Ini merupakan hal yang menarik sekali. Dikatakan kenapa dia tidak berayah, tidak beribu. Nah, saudara Tuhan, saya akan jelaskan kenapa tidak berayah, gitu ya. Tidak beribu, tidak bersilsilah. Jadi intinya adalah dari kakek neneknya juga tidak jelas, tidak berawal, dan tidak bersudahan. Ini semua menjadi hal yang membingungkan untuk diterima akal sehat dalam kitab Ibrani ke-7. Nah, saya akan menjelaskan mengenai kenapa dia tidak berayah, kenapa tidak beribu, tidak bersila, tidak berawal, dan tidak bersudahan. Saudara Tuhan, salah satunya adalah karena dia tidak masuk dalam peraturan Lewi. Pada peraturan Lewi, hukum Lewi, ini peraturan yang dipegang sampai zaman hari ini. Nah, kita memegang setelah Tuhan Yesus, kita udah nggak pegang Lewi lagi. Tapi orang Israel sekarang masih pegang Lewi, Bapak Ibu. Nah, apa yang Lewi pegang itu adalah sah. Karena perkataannya adalah jelas siapa ayah ibunya. Kita sudah belajar berkali-kali, bahkan berbulan-bulan terkait dengan Yohanes Pembaptis, juga imam-imam yang ada di situ hari itu semuanya orang Lewi. Dan hari ini mereka masih berpaut kepada memilih orang Lewi untuk seorang imam. Nah, saudara Tuhan, tetapi Abraham, Lewi ini kan anak Abraham. Abraham punya anak Ishak, punya anak Yakub, punya anak Lewi. Tuhan memilih Lewi. Nah, semua peraturan itu tunduknya kepada Lewi. Nah, bagaimana untuk orang yang tidak tunduk kepada Lewi? Abraham, bahkan namanya belum Abraham hari itu, dia sudah memberikan 1/10 untuk orang yang menjadi imam besar maha tinggi. Nah, karena dia imam besar, Bapak Ibu, makanya orang itu masuk dengan tidak berayah, tidak beribu, tidak bersisilah, tidak berawal, tidak bersudahan. Karena dia bukan dari peraturan Lewi. Jadi seorang hari itu yang dipilih oleh Tuhan jadi imam besar, dia kemudian menjadi imam besar dan menghilangkan seluruh silsilah ini. Gitu. Ini masih manusia, ini masih orang yang hidup, yang dipilih oleh Tuhan pada hari itu. Karena Perjanjian Lama jelas, kalau dia bukan orang, dia akan ditulis di sana. Nah, dalam pelajaran ini, dalam kisah di Perjanjian Lama, dia tidak ditulis seperti ini. Tetapi kita tahu bahwa, Melkisedeklah yang akan ditunjuk oleh Tuhan untuk menjadi imam pada hari itu. Saudara Tuhan, tidak ada satu orang pun yang mengerti pola ini. Jadi Abraham hari itu, dari mana dia mendapatkan jabatannya? Bukan dari Lewi, bukan dari Ishak, bukan dari Yakub. Dia mendapatkan dari sejarah yang ada pada zaman dia hidup. Dan sejarah pada zaman yang ada itu sudah memilih satu orang untuk menjadi imam besar. Imam besar di sini. Nah, Abraham tunduk kepada peraturan itu. Saya bisa dapat ya. Karena Abraham tunduk pada peraturan itu, maka Abraham disebut sebagai orang pilihan Tuhan. Nah, saudara saya Tuhan,
inilah yang menarik bagaimana Abraham itu bisa hidup di tengah-tengah masa-masa itu. Bahkan ini sebelum mengganti nama ya, kemudian ditambahkan dengan H menjadi Abraham. Oke, nah saudara saya Tuhan, inilah yang menarik kalau kita membaca dari Alkitab ini. Di PL, perkataannya selesai. Tetapi di PB, di Ibrani 7, menjadi carut-marut. Atau menjadi tidak jelas bagi beberapa orang, tidak semua orang ya. Jadi tidak jelas. Nah, coba kita lihat ayat berikutnya. Karena itu andai kata oleh imamat Lewi telah dicapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu untuk umat Israel telah menerima Torah, apa sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan jadi imam besar untuk peraturan Melkisedek dan tentang dia tidak dikatakan peraturan Harun? Saudara Tuhan, ini adalah sebuah cerita yang menarik. Nah, peraturan Lewi sendiri itu baru diatur pada peristiwa Musa dan Harun. Jadi Lewi menjadi seorang imam besar itu cuma baru diatur karena posisinya Musa dan Harun. Ini bahkan peraturan Lewi ini yang mengacu kepada Abraham itu tidak muncul pada zaman Lewi. Tetapi pada zaman suku Lewi di zaman Musa dan Harun. Jadi Torah Bapak Ibu yang muncul pada hari itu bahkan belum dilakukan. Saudara Tuhan, ternyata Ma'asyir itu 1/10 itu bukan Torah. 1/10 dibuat jauh sebelum Torah. Karena Torah itu muncul pada zaman Musa dan Harun. Nah, saudara Tuhan, ini yang menarik. Sebab jikalau imamat berubah dengan sendirinya dan akan berubah pula hukum Torah itu. Sebab ia dimasukkan di sini termasuk suku lain dari suku yang tidak ada seorang pun yang pernah melayani di Mesbah. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan sesuatu pun tentang imam-imam. Dan hal itu jauh lebih nyata lagi jika ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek. Yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan manusia, bukan menjadi imam berdasarkan peraturan manusia karena dipilih oleh Tuhan sendiri, berdasarkan peraturan manusia tapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Jadi Melkisedek ini memilih sebuah peraturan bukan dari manusia sebab dia diberi kesaksian. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Jadi peraturan ini ada bahkan sebelum peraturan Lewi atau Torah itu muncul. Nah, disinilah jawabannya Bapak Ibu bahwa Lewi itu pertama adalah seorang raja. Raja Salem ya Bapak Ibu. Raja Salem. Dia seorang imam. Dia mendapat ini dari Tuhan dan dia menyongsong Abraham. Yang dia songsong sebetulnya ya orang-orang tertentu. Tapi kenapa dia bisa nyongsong Abraham? Karena dia mungkin melihat bahwa Abraham ini orang yang Tuhan pilih dan mau menjadi pokok keselamatan bagi bangsa-bangsa. Nah, disitulah Melkisedek muncul. Jadi, kata tidak berayah, tidak beribu, tidak bersilah, tidak berawal, tidak bersudahan, itu hanya merupakan sebuah peraturan yang muncul pada zaman itu. Apabila seorang menjadi imam besar Allah, dia akan dibuat tidak berayah, tidak beribu, tidak bersilah, dan tidak berawal, tidak bersudahan. Semua datanya akan dihapus supaya dia menjadi imam yang murni. Menurut kita, kok bisa murni Pak? Murni pada zaman itu adalah karena dia dengan peraturan ilahi. Saudara Tuhan, tolong mengerti ini dalam pembacaan Alkitab dengan zamannya Bapak Ibu. Dari zamannya kita perhatikan satu persatu, kita mengerti, dan saya harap bahwa Anda mencari ini menyamakannya bukan dengan zaman sekarang, tapi pada zaman dulu. Nah, situasi yang ada pada hari itu, itulah yang terjadi. Nah, inilah cerita mengenai Melkisedek. Jadi Bapak Ibu, Anda jangan sampai pusing lagi dengan kaitan Melkisedek. Jadi pertanyaannya bagaimana Pak tentang yang tadi? Nomor 1, siapakah Melkisedek? Ya, seorang raja Salem dan imam besar Tuhan. Arti namanya Bapak Ibu. Nah, pelayanannya apa? Selain melayani sebagai raja, memerintah di bangsa tengah-tengah suku-suku bangsa hari itu, di daerah Israel hari itu yang belum disebut Israel sih,
Hari itu dia adalah pelayanannya sebagai raja, dan kedua dia sebagai imam. Dan imam ini bukan kepada Abraham, kepada semua orang yang mau berurusan sama Tuhan. Nah, kedua, mengapa kitab Ibrani beda? Karena Ibrani berusaha mengutip Melkisedek dengan cara yang berbeda. Karena yang dikenal pada kitab Ibrani adalah peraturan Lewi. Tapi Melkisedek sudah ada pada zaman Abraham. Jadi peraturan itu sudah ada sebelumnya. Nah, kedua, mengapa jabatan Kristus harus sama dengan Melkisedek? Karena kalau peraturan Lewi dibuat, Kristus seperti Lewi, maka Abraham lebih tinggi daripada Lewi. Abraham, orang yang dipilih oleh Tuhan sebagai satu orang, harus dipilih oleh orang yang lebih tinggi dari kondisinya. Dalam hal ini adalah Melkisedek. Di situ dikatakan bahwa tetap kita mempunyai dua peraturan imam. Yang pertama peraturan Lewi, kedua peraturan Melkisedek. Nah, peraturan mengenai Melkisedek ini peraturan yang tidak tertulis pada hari itu. Dan itu disamakan dengan peraturan Kristus yang ada tapi tidak tertulis. Nah, saudara Tuhan, pertanyaannya bagaimana Pak untuk melihat fenomena munculnya Melkisedek ini, Pak? Nah, saudara Tuhan, dari hal ini kita bisa melihat bahwa Melkisedek adalah seorang imam. Dan hari pilihannya Tuhan, itu artinya bahwa dia bisa berasal dari manapun juga. Apakah dia berasal dari Salem? Kelihatannya dari Salem. Apakah dia seorang anak tunggal? Nggak ada yang tahu. Apakah dia berasal dari seorang ayah yang penggembala? Tidak ada yang pernah bisa tahu. Kenapa dikatakan dia tidak berawal? Sebelum dia tidak pernah ada orang sebelumnya. Nah, saudara Tuhan, dari sini kita bisa mengerti mengenai kekayaan Kristus. Kristus tidak menganut peraturan Lewi. Inilah tujuan dari penulisan ini. Jadi, imamat Lewi tidak terkena kepada Kristus. Sebetulnya Kristus itu ada sebelum Abraham ada. Nah, inilah sebuah rahasia yang ditulis, yang diaku oleh orang-orang pada zaman itu mengenai Kristus yang kita harus terima sampai hari ini. Nah, saudara Tuhan, dari dua kitab ini, jadi kalau Anda katakan, berarti itu bukan orang, Pak. Kalau Anda bilang bukan orang, berarti Anda mau mengatakan bahwa PL itu salah. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, tapi kalau Anda bilang, wah, tapi itu tulis tidak beribu. Saudara Tuhan, hal ini dapat dengan pulih, dengan cepat, dengan lengkap diselesaikan dengan sebuah pandangan mengatakan bahwa Melkisedek itu ada sebuah perumpamaan. Jadi diumpamakanlah Yesus seperti Melkisedek. Oleh karena itu Alkitab mencatat berkali-kali dengan segala penjelasannya, engkau adalah imam untuk selama-lamanya untuk Melkisedek. Lalu kita lihat ayat berikutnya. Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan kalau hukum tidak punya kekuatan dan karena tidak berguna. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tapi sekarang ditimbulkan pengharapan lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah. Dan sama seperti hal ini tidak terjadi tanpa sumpah, memang mereka telah menjadi imam tanpa sumpah. Tetapi dengan sumpah diucapkan oleh dia yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah dan dia tidak akan menyesal, engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Demikian juga Yesus adalah jaminan dari suatu kejadian yang lebih kuat. Dalam jumlah yang besar, mereka telah menjadi imam. Jadi imam Lewi itu banyak banget. Karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat sebagai imam. Jadi mereka mati sebetulnya. Tapi karena ia tetap selama-lamanya imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah kita perlukan, yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang yang berdosa, lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga, yang tidak seperti imam besar lainnya, yang setiap hari harus membayarkan korban untuk dosa sendiri, dan setelah itu barulah dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, dan ia mempersembahkan dirinya sebagai korban. Sebab hukum Torah menetapkan orang-orang yang ikut kelemahan sebagai imam besar, tapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Torah menetapkan anak yang telah disempurna untuk selama-lamanya. Nah, dari hal ini mau disampaikan bahwa keimaman Melkisedek tidak diatur oleh aturan setelahnya.
Saya ulang kembali bahwa Abraham punya anak Ishak, punya anak Yakub, punya anak 12, kelak sampai zaman Musa baru hukum Torah muncul. Torah dipandang sebagai yang utama, tapi itu sebetulnya menyatakan bahwa ada yang lebih dahulu daripada Torah, yaitu aturan yang dibuat oleh Tuhan. Dan dalam aturan Tuhan itu, Melkisedek adalah seorang imam. Melkisedek dan Abraham. Gitu ya. Melkisedek memberkati Abraham. Siapa lebih tinggi? Abraham kalah. Ya, berarti Melkisedek lebih tinggi. Tapi kenapa Tuhan tidak memilih seorang Melkisedek? Jawabannya karena Abraham adalah pilihan Tuhan. Tuhan tidak memilih harus orang yang berkuasa, harus orang punya jabatan, tidak. Dia sudah memiliki jabatannya sebagai raja dan sebagai imam besar. Dia memberkati Abraham. Abraham orang yang harus diberkati Abraham. Nah, Abraham memberikan 1/10. Saya ulang-ulang ini terus, supaya Anda tahu bahwa 10% itu ada sebelum Torah. Kalau Anda mengatakan bahwa 10% itu Torah, Pak, Anda salah. Nah, di sini konsep dari Tuhan dan manusia. Ini kan menggambarkan Tuhan dan manusia. Itu sudah terjadi sebagai tautan zaman. Sepanjang segala zaman, bahkan sampai hari ini. Dimulai dari kisah ini. Oke, saudara saya Tuhan. Jadi dengan demikian saya mau katakan bahwa Melkisedek tetap manusia, adalah seorang yang dipakai oleh Tuhan, tetapi memang Tuhan tidak memilih dia. Tuhan memilih Abraham. Nah, nama Melkisedek dikenal sebagai Kristus yang kemudian. Oke, nah ini yang mengacu kepada Kristus sebagai pokok keselamatan kita, sebagai anak Tuhan, sebagai kekudusan Tuhan akan nyata dalam diri Kristus. Ini yang ditetapkan Tuhan sebagai sebuah keutamaan dalam kita, bahwa kita mengenal sebelum Abraham ada yang lebih tinggi lagi. Nah, saudara sekalian, jadi Melkisedek dengan Kristus. Ini adalah topik yang menarik. Kristus itu dipandang harus mengacu kepada Melkisedek. Nah, yuk kita lihat kenapa sih Kristus harus kepada Melkisedek mengacunya. Ini tertulis dalam Ibrani yang ke-8. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah, ini sudah intinya Bapak Ibu, kita kasih perhatian kepada inti ini. Kita punya imam besar yang demikian. Jadi imam besar yang mengalahkan seluruh peraturan Lewi. Karena imamat Kristus kan tidak ada dalam Lewi Bapak Ibu. Itu adalah tertulis seharusnya mengacu pada Melkisedek. Yang duduk di sebelah kanan tahta Allah yang maha besar di sorga. Kedua, ia melayani ibadah di tempat yang kudus dalam kemah sejati yang diberikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Nah, Kristus ini melayani karena Tuhan. Ini kan melayani karena Tuhan. Karena Tuhan. Kedua, dia duduk di sebelah kanan Allah, tahta Allah yang maha besar di sorga. Nah, ini tahta yang maha besar. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu sesuatu untuk dipersembahkan. Nah, nih perlu untuk persembahan. Sekiranya di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam. Sekiranya dia di bumi ini, dia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Torah. Jadi Kristus ini tidak mengurusi bumi. Persembahannya bukan urusan duniawi. Ini duniawi.
karena telah ada orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Torah. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga sama yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Sekarang ini ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung karena ia adalah pengantara dari kejadian yang lebih mulia yang didasarkan pada janji yang lebih tinggi. Nah, saudara Tuhan, kisah ini dapat kita samakan dengan kisah dari sini. Ini melayani karena pilihan Tuhan. Dia punya tahta yang maha besar di sorga. Ayat berkata bahwa dia punya tempat kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Jadi itu mengacu kepada satu hal yang kalau kita buat di muka bumi ini, Melkisedek itu konsep pemelayanan Tuhannya, dia berjalan di tengah tahta maha besar ini, itu mengacu kepada pelayanannya dia. Pelayanannya dia. Jadi pelayanannya tidak menggunakan tahta dari manusia. Dia seorang raja, dia berarti ada di kerajaannya. Dia tidak membuat suatu tempat tertentu untuk dia bekerja atau dia melayani, tapi dia menggunakan sebuah tempat yang ditunjuk oleh Tuhan. Nah, jadi tahtanya bukan buatan manusia dan tidak didirikan oleh perintah manusia. Persembahannya bukan duniawi, karena memang persembahannya adalah sorgawi. Nah, ini loh yang membuat kenapa Kristus harus mengambil bagian dalam pelayanan Melkisedek. Sebab sekiranya perjanjian pertama tidak bercacat, dia tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Dan ia menegur mereka ketika ia berkata, sudah akan datang waktunya dengan firman Allah, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel, dengan kaum Yehuda. Nah, dari situlah perjanjian keimaman itu menjadi jelas, bahwa Tuhan ingin mengatur perjanjian itu dengan Israel, dengan Yehuda. Jadi ada dua kerajaan yang Tuhan akan kendalikan dalam pelayanannya. Dari sinilah sebetulnya tercatat, dari sinilah sebetulnya situasi ini mengikat, dari sinilah sebetulnya situasi ini berasal. Saudara Tuhan, Melkisedek dengan Kristus adalah hal yang sama. Karena Kristus tidak mengacu kepada imamat dari Lewi, yang baru muncul setelah sekian tahun lamanya. Setelah Musa, Yusuf dibuang ke Mesir, mereka ikut ke Mesir dan panjang ceritanya. Tapi Kristus mengacu kepada imaman ini, Melkisedek ini. Nah, dari sinilah sebetulnya iman itu dibentuk. Saudara Tuhan, itu sebabnya kenapa dalam Alkitab, dalam Ibrani, itu ada dua nas. Dikatakan pertama Kristus dan Melkisedek, yang kedua adalah Kristus adalah imam yang lebih tinggi daripada Harun. Jadi Kristus ini tidak beroleh sebuah imamat dari Lewi. Dia lebih tinggi daripada Harun. Dia lebih tinggi daripada situasi yang ada hari itu. Dan Melkisedek adalah satu-satunya situasi keimaman yang tidak diatur oleh peristiwa keimaman Harun. Melkisedek itu hanya dikatakan di Raja Salem, dan dia imam Allah yang maha tinggi dari memberkati Abraham. Ucapan yang diucapkannya hanyalah ucapan dari berkat yang diterima oleh Abraham, dan dia berhak menerima 10%. Itu saja, dan sepertinya dia tidak bergantung kepada teman-temannya atau 5 raja yang menang tadi untuk urusan kemenangan Abraham atas 4 raja tadi. Nah, saudara Tuhan, Melkisedek ini adalah orang yang ditunjuk Tuhan untuk jawatan, untuk satu hal yang kita tidak bisa perjelas dengan ucapan-ucapan manusia. Melkisedek ini sudah ada pada zaman itu, dia tinggal di sana pada zaman itu, dan dia tidak hidup seperti orang yang biasa.
Pada zaman itu kita mengerti bahwa Melkisedek ini adalah seorang yang hidupnya aneh. Tetapi orang ini tidak diatur oleh peraturan manusia, oleh Tuhan sendiri, dengan hidup pada zaman itu. Nah, karunia inilah yang diambil oleh Kristus untuk memperkenalkan dirinya sebagai imam besar yang baru. Jadi, pelayanan Kristus jauh lebih tinggi dari pelayanan Harun. Bapak Ibu tahu dalam hukum Torah bahwa Harun itu dipercaya sebagai imam besar yang maha tinggi. Tetapi dalam pelajaran Kristus, Kristus jauh lebih tinggi daripada Harun. Bahkan Kristus jauh lebih tinggi daripada Melkisedek. Keimamannya tidak berakhir dan tetap untuk selama-lamanya. Walau Melkisedek ini hanya urusannya sebagai pilihan Tuhan, ini kan pilihan Tuhan ya, gitu. Tapi Kristus mengacu kepada pilihan Tuhan. Nah, inilah Kristus. Jadi berkali-kali di Alkitab dijelaskan mengenai Kristus, Bapak Ibu. Tentang bagaimana Kristus, pola hidupnya, pola pelayanannya, keimaman besarnya, dan pemilihannya sebagai tokoh yang lebih besar daripada Harun. Mungkin bagi kita hari ini, tokoh yang lebih besar daripada Harun itu Kristus. Gampang kita bicara. Tapi pada zaman itu, orang Israel tidak mudah untuk mempercayai hal itu karena Harun itu adalah seorang bukti sejarah. Nah, Bapak Ibu, dari sini kita bisa mengerti bahwa Melkisedek adalah utusan Tuhan dan dia mengerjakan konsesi seperti yang Tuhan inginkan pada hari terjadi. Nah, pada hari itu Tuhan memilih Abraham. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari sini kita bisa jelas bahwa Tuhan Yesus sebagai anak tunggal Bapa yang diutus ke muka bumi untuk menjadi penyelamat bagi kita, untuk menguduskan kita semua, tidak pernah melanggar Torah. Tuhan Yesus menjadi utusan Torah dan dia berkemenangan, dia menjadi imam besar, menjadi pengantara kita, duduk sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dan dia tidak melanggar perintah Tuhan sendiri. Terbukti bahwa Tuhan Yesus mengambil ini semua dari seorang bernama Melkisedek. Nah, dari sinilah kita bisa menjelaskan dengan lebih jelas bahwa Melkisedek ini seorang yang hidup pada hari itu. Dalam Perjanjian Lama, PL, di kitab Kejadian 14, dan kitab Ibrani ke-7, tidak pernah ada sebuah pertentangan. Karena jika itu bertentangan, Bapak Ibu, Anda menjadi susah, Bapak Ibu. Apabila Anda bilang PL itu benar dan PB-nya salah, apa yang harus Anda buat? Anda harus membuang salah satu. Apabila Anda berkata bahwa PB-nya benar, PL-nya salah, Anda harus membuang PL. Dan ini akan jadi rumit sama sekali Bapak Ibu, karena dua materi ini, di PL, di Kejadian 14, dan di Ibrani ke-7, inilah suatu peristiwa, satu perkataan yang akan saling menopang. Nah, dari kisah ini kita bisa mengambil satu simpulan bahwa Tuhan Yesus itu adalah imam besar yang baru, yang berkuasa, yang tidak bersudahannya, dan firman yang disampaikannya, ya dan amin. Kekuatan dari firman yang Tuhan katakan, itu adalah betul-betul berasal dari sorga sendiri. Nah, ini dalam kitab Ibrani, yang kita punya ini, itu dikhususkan untuk kepada orang Yahudi yang mempercayai bahwa imam besar itu berasal dari Harun. Nah, ini harus dipatahkan supaya nyata betul bagi kita. Apa rasanya untuk kita bisa memiliki sebuah imam besar yang tidak berasal dari imamat Lewi. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda membaca kisah Ibrani sebelum-sebelumnya, Anda akan mengetahui bahwa Ibrani 3 sebetulnya. Anda mengatakan ini adalah hal yang indah sekali bahwa Yesus lebih tinggi daripada Musa. Anda bisa bayangkan betapa besarnya Musa dan Tuhan lebih tinggi daripada Musa. Nah, kemudian dikatakan Yesus sebagai imam besar dalam Ibrani yang kelima. Nah, sesuai Tuhan, lebih tinggi daripada Musa, lebih tinggi daripada Harun, itu adalah hal yang luar biasa sekali bagi orang Yahudi, tidak bagi kita, bagi orang Yahudi. Nah, dari situlah kita bisa menarik satu simpulan bahwa Melkisedek adalah orang yang betul. Hanya seorang raja, seorang imam besar
dan dia bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak aneh dari dia, pada dalam masa pemerintahannya dia bertindak seperti biasa, dan Abraham menghormati dia dengan memberikan 1/10. Itu saja Bapak Ibu, saya pikir tidak ada hal yang lebih besar lagi, karena kita sedang membahas mengenai Melkisedek. Dan Ibrani 8 menutup dengan sebuah cerita imam besar perjanjian baru, bahwa Yesus adalah imam besar perjanjian baru yang kita sembah untuk selama-lamanya. Nah, saudara Tuhan, itu akan ditutup nanti dalam Ibrani 9. Kristus adalah pengantara dari perjanjian baru. Kitab Ibrani ini memang sedikit penulisnya tidak pernah tahu Bapak Ibu, karena itu adalah sebuah tulisan rasul kepada umat di Ibrani, dan kita tidak pernah tahu siapa penulisnya. Itu hanya mengacu kepada Tuhan Yesus adalah seorang pengantara dari perjanjian yang Tuhan berikan. Nah, sampai di sini itu sudah menjadi jelas sekali Bapak Ibu mengenai situasi dari Melkisedek. Bapak Ibu, sampai di sini sudah menjadi jelas, dan saya pikir ini tidak perlu berkepanjangan. Nah, Bapak Ibu, bicara mengenai isi dari seluruh kitab Ibrani, saya akan menutupnya dengan ini. Ibrani keempat ayat 14. Karena kita sekarang punya imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Wah, ini luar biasa sekali ya. Jadi langit hanya satu Bapak Ibu, semua langit. Jadi Yesus adalah Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukan imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita kehidupan kita sehari-hari, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Nah, sebab imam besar yang dipilih dari antara manusia, ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah. Bapak Ibu, inilah tujuan dari imam besar. Dipilih antara manusia, ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah. Supaya mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang jahil dan orang-orang yang sesat, karena sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa bukan hanya bagi umat, tapi juga bagi dirinya sendiri. Jadi Bapak Ibu, imam besar pada hari itu mempersembahkan korban, pertama buat dosa, kedua buat dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi diri sendiri, tapi dipanggil untuk itu oleh Allah seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tapi dengan dimuliakan oleh Dia, berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek." Saudara Tuhan, tetap Melkisedek dibawa lagi. Jadi Bapak Ibu ingat bahwa peraturan yang membuat Yesus sebagai tokoh sentral, imam besar yang abadi, itu adalah peraturan yang lebih tinggi dari peraturan Harun, peraturan Melkisedek. Dalam hidup sebagai manusia yang telah mempersembahkan korban dan permohonan dengan rasa tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Sekarang pun ia adalah anak, ia telah belajar dari taat dan apa yang telah dideritanya, dan sudah ia mencapai kesempurnaannya. Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya, yang ia dipanggil jadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Nah, ini yang dibuat berkali-kali diatur, diajar oleh Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dan saya, supaya kita mengacu bahwa ini dipilih jadi imam besar oleh Allah menurut peraturan yang lebih tinggi dari peraturan manusia. Peraturan yang hanya dimiliki oleh Tuhan. Nah, saudara Tuhan, itu yang saya maksudkan tadi. Oke, Bapak Ibu, saya pikir penjelasannya itu saja. Tidak perlu berulang-ulang lagi. Saya rasa Bapak Ibu sudah jelas bahwa Melkisedek adalah seorang manusia yang Tuhan pilih. Nah, Bapak Ibu, cukup sampai di sini. Saya pikir ini sudah lebih dari segalanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, anugerah-Mu lebih dari hidup, kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata, amin. Shalom.